jadi pada waktu saya di kantor staf presiden, Siap. saya mengikuti irama kerjanya Jokowi. Pada Siap, waktu siap. itu saya bangga sekali sama Jokowi waktu dia jadi gubernur, merubah pelayanan publik dari sistem loket yang ada di kelurahan-kelurahan menjadi seperti pelayanan publik di bank. Orang duduk di sofa dengan santun, dikasih minum gitu. Saya lakukan pelayanan itu. Iya, iya, Jadi iya. belum ada peraturan seperti sekarang di BP Taskin, tidak ada pelarangan, tidak ada apa, tiba-tiba saya diberhentikan. Jadi BP Taskin ini kan tidak ada larangan untuk melakukan pelayanan publik bagi saya kan. Jadi bagi saya bikin pernyataan memperjuangkan ijazah Jokowi ini supaya lebih jelas adalah kan pelayanan. Jadi bagaimana kita sebagai aparat lah atau apalah kita ingin memperjelas ini kasus ijazah palsu ini di mana sebenarnya. Nah, saya masuk di situ. Jadi tidak ada hubungannya dengan kantor ini sebenarnya. Ini kan hak politik saya. BP Taskin menggunakan 10% yang saya serahkan kepada negara. Bahwa saya harus diberhentikan. Ya sudah. Jadi BP Taskin menggunakan 10% itu. Jadi saya ini mencari jalan sebenarnya kan. Karena pertengkaran antara UGM sama Roy Suryo, Risman, Tifa dan kawan-kawan TPO itu kan kencang. Saya ikut ke UGM, ke Jogja, ke Solo. Tidak menemukan jawaban itu, baik itu dari UGM maupun dari rumahnya Jokowi. Padahal kan tinggal menunjukkan aja. Tapi Jokowi kan menunjukkannya kepada 11 wartawan itu. Nah, jadi karena itu nggak jelas pertengkaran, saya jadinya yakin bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan Risman segala mereka benar karena mereka membandingkannya antara kertas tahun 85 dengan kertas yang mereka dapatkan dari si Andi Sandi itu ya, yang dia bilang dia bawa itu ke Jokowi, kata Jokowi, ya ini yang asli, itu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, menjelang Isya ya kita ambil satu video ya. Karena pada dasarnya RH channel ini memang live-nya pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga ada pukul 21 nanti ya terakhir ya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan sepanjang hari terus baik ya. Ini ada berita yang menarik mengenai Bitor dipecat sebagai tenaga ahli BP Taskin ya. Nanti kita lihat Muslim Arbi makin menegaskan ijazah palsu Jokowi. BP Taskin itu badannya Budiman Sujatmiko yang 2 deputinya atau 2 wakilnya sudah menjadi sudah menjadi komisaris semua, bahkan 1 komisaris Pertamina. Luar biasa ya. Komisaris Pertamina itu pendapatannya ya bisa per bulan bisa miliaran ya. Sebagaimana yang pernah kita bahas di channel ini ya. Oke, sahabat sekalian, coba kita lihat ya. Kita bacakan komentar sobat. Oh, bukan, kita beritanya dulu ya. Bitor Suryadi dipecat dari BP Taskin, Muslim Arbi semakin menegaskan kepalsuan ijazah Joko Widodo. Oke, fajar.co.id Jakarta.
Nama politisi PDIP Bambang Suryadi alias Bitor Suryadi. Nah, ini Bambang Suryadi yang katanya sudah meninggal itu ya. Memang ada Bambang Suryadi yang lain. Belakangan ini menjadi sorotan banyak pihak. Bermula saat dia menyebut ijazah mantan Presiden Joko Widodo diproduksi di pasar pojok Pramuka. Selain karena pernyataan itu, namanya juga semakin diperbincangkan setelah dirinya dipecat dari jabatan tenaga ahli Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin per 30 Juni 2025. Kemudian Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi bahkan menyebut pemecatan Bitor Suryadi dari jabatan tersebut sangat terkait dengan info ijazah Jokowi yang disampaikan Bitor ke publik. Muslim bahkan menegaskan dengan pemecatan ini semakin mempertegas kepalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Pemecatan terhadap Bitor Suryadi dari jabatannya semakin menegaskan tentang kepalsuan ijazah Joko Widodo, kata Muslim Arbi Minggu dilansir Pojok 1 6 Juli 2025. Menurut Muslim, Bitor secara gamblang dan terus terang membuka soal ijazah palsu Jokowi yang diduga diproduksi di Pasar Pojok Pramuka. Sebutan Pasar Pojok Pramuka itu kini viral dengan julukan Universitas Pasar Pramuka UPP, sebutan candaan di antara para aktivis, netizen dan emak-emak militan katanya. Bitor menyeret nama Paiman Raharjo, mantan Wamendes Jokowi itu karena sepak terjang dia dalam bisnis fotokopi dan jasa pengetikannya, kata Muslim. Bitor semasa Presiden Jokowi pernah menjabat sebagai staf kantor Kepala Presidenan KSP. Staf kantor staf kepresidenan ya, staf kantor staf kepresidenan KSP. Muslim menilai meski Paiman mengklaim telah menutup usaha itu sejak 2002 atau 2003, tetapi mantan anggota BIN Kolonel Purnawirawan Sri Raja Sachandra menyebut bahwa sampai 2017 usaha Paiman Raharjo masih jalan. Kemudian artinya klaim Paiman itu sudah tutup sejak 2002 itu terbantahkan katanya. Menurut Muslim, temuan Bitor Suryadi ini seharusnya mendorong Polri untuk segera mengusut kasus ijazah palsu Jokowi itu semakin cepat dan tegas, dan segera menetapkan tersangkanya pemilik ijazah palsu itu, tegas Muslim Arbi. Diketahui pemberhentian Bitor dari BP Taskin disampaikan melalui surat bernomor B 116 KS 02 SES 62025 yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Eni Rukawiani. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa masa kontrak kerja Bitor telah berakhir pada 30 Juni 2025. Selain itu, keputusan tidak memperpanjang kontraknya juga didasarkan pada hasil evaluasi yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik serta pencapaian kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil evaluasi atas adanya pelanggaran kode etik dan pencapaian kinerja yang tidak sesuai, selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, kontrak kerja saudara tidak dilanjutkan. Demikian bunyi surat resmi pemberhentian Bitor Suryadi ini. Ya, sobat edo sekalian. Ya, itulah konsekuensinya ya. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung soal pemberhentian Bitor ini ya. Jadi sekarang ini ada aktivis yang dimiskinkan, yang kritis, ada yang aktivis yang disenangkan karena memuji-muji pemerintah dan memuja-muja pemerintah ya. Jadi kalau Anda memuji pemerintah, Anda diangkat. Tapi kalau Anda mengkritik, padahal mengkritik Jokowi, dia enggak mengkritik pemerintah juga, Anda dipecat ya. Coba kita lihat misalnya apa yang dibuat Saiful Huda mengenai Ade Armando ya. Coba misalnya bisa dimasukkan juga ya. Tapi sebelumnya kita ya. Ini ada yang dibuat oleh Saiful Huda. Kawan yang biasa bela-belain Jokowi dan Prabowo di samping saya ini sudah diangkat jadi komisaris ya. Padahal baru kemarin dia nyinyirin saya di podcast Bocor Kasar kan. Jadi kaum revolusioner itu memang harus tahan mental.
tidak mudah terbuai oleh jabatan. Kalau ingin jabatan perbanyak puji penguasa saja seperti kawan kita Ade Armando ini. Gak apa-apa saudara sekalian ya. Gitu ya. Cuman yang gak tahannya dengan orang-orang ini kerjanya mau mempolisikan orang aja. Gak tahan berdebat padahal udah dapat kekuasaan gitu ya. Jadi kalau misalnya wah ini fitnah, adu polisi, Allahu Akbar ya. Jadi seperti kata Saiful Huda tadi, ya kalau mau jabatan ya jilat pemerintah, puji-puji pemerintah, dapat kan? Teman kita Ade Armando katanya. Tapi hal yang berbeda terjadi pada Bitor karena dia bukan mengkritik pemerintah sesungguhnya, tapi cuma mengatakan ijazah Jokowi dari Pasar Pramuka diberhentikan. Jadi kan kelihatan betul watak pemerintahan ini kurang lebih sama. Cuman masalahnya siapa pengendalinya? Kan begitu yang jadi masalah. Ya kan? Bitor diberhentikan padahal ketua BP-nya adalah orang PDIP sendiri, ex PDIP yang namanya Budiman Sujatmiko ya, yang juga aktivis kiri ketika menjadi aktivis mahasiswa sama seperti Bitor. Kelompok kiri, tapi kiri dalam pengertian ini bukan komunis ya, tapi aliran dalam stream politik Indonesia. Karena Bitor dari Pijar, Budiman Sujatmiko dari PRD kan begitu. Tapi ternyata ya beda lagi ketika sudah di dalam pemerintahan. Kita tidak tahu apakah Budiman tidak bela Bitor atau bagaimana, kita nggak tahu. Apakah karena Bitornya yang memang under qualification ya. Tapi kalau under qualification ya dari awal kenapa Anda merekrut, kan Anda kan sudah paham dari awal bagaimana seseorang. Atau barangkali tidak fit dengan posisi tersebut, kita tidak tahu. Tapi intinya adalah seperti koinsidensi bahwa wah begitu ada hal-hal yang seperti itu tiba-tiba Bitor dipecat ya. Oke, ini ada pernyataan dari Jokowi. Bitor Suryadi dipecat usai bongkar ijazah Jokowi. Tanda tanya. Rocky Gerung dia nggak ada takutnya. Oke. Pengamat politik suara.com ya, suara.com. Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara terkait kabar pemecatan Bitor Suryadi dari jabatannya sebagai tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam kurung BP Taskin. Tindakan pemecatan diduga berkaitan dengan tudingan Bitor yang sebelumnya menyebut ijazah mantan Presiden Jokowi dibuat di Pasar Pramuka Jakarta Timur. Dalam siniar yang tayang di akun YouTube pribadinya, Rocky Gerung menganggap sosok Bitor merupakan politisi senior PDIP tidak gentar bersuara walau mendapatkan ancaman. Bitor Suryadi dipecat, nah ini kegemparan baru. Karena Bitor Suryadi mulai membuka sesuatu yang pasti dia tahu dari awal tapi dia cicil. Dan kita tahu watak Bitor itu nggak ada matinya, nggak ada takutnya, ungkap Rocky Gerung dalam siniar yang dipantau pada Sabtu. Rocky juga menyinggung soal jabatan Bitor yang disebut pernah masuk dalam kabinet di era Jokowi masih menjadi presiden. Dia pernah jadi pimpinan KSP di bawah siapa? Pak Luhut apa Pak Muldoko itu. Jadi dia ada di dalam pusat kekuasaan Jokowi. Dia anggota PDIP, aktivis, saya kenal dari 98 bahkan sebelum itu tuh ucapnya. Jadi pada waktu itu Bitor masuk ketika Luhut menjadi kepala KSP ya. Rocky menganggap jika kabar pemecatan Bitor menjadi sinyal untuk siapapun agar tidak nekat mengusik penguasa. Jadi semua hal akhirnya jadi semacam permainan tukar tambah politik. Bitor membuka jejak genealogi ijazah Jokowi yang dicatat di Jalan Pramuka. Dia berupaya untuk meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Akhirnya dia kena damprat dari kekuasaan, beber Rocky. Jadi kedudukan Bitor itu adalah pejabat negara sebelumnya. Nah sekarang karena dia mempersoalkan ijazah dari mantan kepala negara maka dia dipecat, sambungnya. Meski akhirnya didepak dari jabatannya, Rocky memandang sosok Bitor adalah politisi kawakan yang sudah mempan, yang mengalami berbagai ancaman sejak masa Orde Baru. Bukan sudah mempan, yang tidak mempan ya. Nah itu kita mau membaca itu sebagai eskalasi atau bahkan akumulasi dari kecurigaan publik, kegelisahan publik tentang kepastian ijazah palsu Jokowi. Jadi Bitor akhirnya harus menghadapi fakta bahwa dia akan dibungkam.
Tapi bagi Bitor ya udah, berkali-kali dia masuk penjara zaman Orde Baru, bagi dia itu ya permainan kecilan, ungkap Rocky. Di sisi lain Rocky justru menyoroti sikap Rektorat Universitas Gadjah Mada karena dianggap belum terbuka terkait polemik ijazah Jokowi. Menurutnya sikap terbuka dari UGM itu sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Tapi permainan besar adalah ditunggu oleh publik apa sebetulnya kejujuran dari UGM, dan alumni UGM sudah memberi ultimatum pada rektor supaya mengundurkan diri. Kalau tidak bisa membuat kejujuran, memastikan bahwa UGM itu harus datang ke publik, perlihatkan ijazah aslinya. Demikian juga Jokowi dengan legawa harusnya perlihatkan supaya kasus ini betul-betul diteduhkan, ujar Rocky. Lebih lanjut, Rocky menyinggung jika Presiden Prabowo Subianto juga masih menunggu sikap UGM agar bisa menyelesaikan polemik ijazah Jokowi supaya tidak berlarut-larut. Dan saya kira Presiden Prabowo juga menunggu itu karena enggak mungkin Prabowo yang menuntut itu kan, itu etikanya tidak ada di situ. Tapi kelihatannya Presiden Prabowo juga berharap banyak bahwa lembaga-lembaga resmi ini betul-betul mengucapkan kejujuran. Lembaga resmi pertama tentu ada UGM, ada lembaga lain KPU segala macam, tapi masalah utamanya kan ada di UGM, ungkapnya. Ya, sobat Hera sekalian, ini sekali lagi ya, proses-proses pembungkaman seperti ini ya sudahlah, mau diapain lagi ya. Itu sama seperti saya kan, begitu kritis dengan kekuasaan, saya tidak kritis ya, netral dalam pemilu, tidak ikut, padahal kita melakukan hal yang benar. Jadi lucu di Indonesia ini, melakukan hal yang benar malah jabatan tidak dilanjutkan. Memang nggak ada istilahnya dipecat, karena itu sesuai dengan kontraknya 6 bulan sekali, barangkali begitu kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan, maka kontraknya tidak ditindaklanjuti. Ya seperti itulah, karena kalau kita mau kritis ya memang tidak ada tempat bagi orang kritis di pemerintahan kalau pemerintahannya masih sontoloyo. Tapi kalau pemerintahnya tidak sontoloyo, nah itu baru benar ya. Ini pemerintahnya masih sontoloyo, masih kepanjangan pemerintahan 2 periode sebelumnya. Jadi Jokowi masih secara de facto sebagai presiden, dan kita belum melihat Prabowo sebagai presiden yang sesungguhnya. Atau memang begitu juga watak Prabowo, karena yang paling penting adalah dia menang. I don't know exactly ya. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Kita berharap macan Asia mengaum ya. Jangan sampai kemudian nanti Tifatul Sembiring mengulangi pantunnya. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Oke, saudara sekalian, mudah-mudahan ya bermanfaat. Coba kita sedikit bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Keren, cadas. Sudah jelas paslu kok, pakai paslu. Maksudkan Prabowo sepaket dengan Gibran. Jangan main paket-paketan saja ya. Kemudian semakin jelas Termul menguasai lapisan menengah untuk membackup Gibran agar tetap aman. Kemudian Masya Allah, Subhanallah, mau sampai kapan masalah ijazah Sri Mulyani tuntas? Tolonglah Jokowi tunjukkan ijazahmu di depan publik agar masalahnya tuntas. Ini kita ini menyuruh orang yang tidak punya ijazah asli. Kalau punya ijazah asli maka dengan mudah ditunjukkan ke publik. Kalau tidak punya, nah itu masalahnya. Tapi apakah kemudian Jokowi seperti dikatakan beberapa orang, dia tuh punya ijazah aslinya. Dia sengaja untuk mempermainkan agar dia tetap on the top dalam pemberitaan. Masa sih? Spekulasi seperti itu saya nggak percaya. Banyak orang yang mengatakan demikian. Ya, enggak lah. Buktinya Pak Jokowi sakit sekarang. Artinya kan dia stres juga sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah, ya dia tidak mau meminta maaf atau menunjukkannya. Jadi dia tidak pernah mau menyelesaikan sehingga stres dia. Gitu. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu juga. Jangan-jangan pulang dari Bali dia sudah berubah, udah benar sehat ya. We don't know exactly ya.
Kemudian kita seperti tidak punya presiden, yang sakit kuku kok dipotong tangan, yang masalah ijazah Jokowi kok dibawa kemana-mana. Jokowi tolong tunjukkan ijazahnya biar nggak ribut terus. 2029 Bitor sudah jadi capres 2000. Enak bener dia bilang. Capres itu ada modalnya bro. Negara makin gak beres, lama-lama gua juga setuju maksulkan Prabowo sekalian. Kemudian gila Jokowi keren emang, luar biasa. Kemudian nggak apa-apa Bang Bitor, abang termasuk pejuang, toh rezeki bukan dari Jokowi, Mahakam dan ternak-ternaknya ya. Kemudian Jokowi keren emang, udah nggak di pemerintahan tapi masih megang kendali, pantesan orang kayak gitu disetarakan dengan Nabi. Ini memuji atau gimana ini? Kemudian cadas Om Bitor, keren cadas terus membela kebenaran, mantap ya. Kemudian warga PDIP dukung Roy Suryo dan Bitor Suryadi Capres 2029. Kasmujo Bitor Suryadi for Pilpres 2029. Salam semangat perubahan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Indonesia akan sukses bila Roy Suryo jadi presiden 2029. Kemudian lebih baik dipecat karena keadilan daripada dipecat jadi manusia Terlihat jelas sekarang mulai tenggelam. Periksa Budiman Sujatmiko dugaan ijazah pasar pramuka, apalagi maksudnya nih. Kasmujo Bitor Suryadi versus Prabowo Paimin for Pilpres 2029. Samsul undang termul di Istana Negara, coba cek. Bismillah, semoga sehat selalu Bang Reflis keluarga ya. Terima kasih. Periode kedua Jokowi, ku memilihnya karena tertipu oleh pencitraannya, tapi semenjak dia mempreteli KPK, aku mulai curiga dan ternyata sejak itu ia benar-benar tukang ngibul dan perusak segalanya. Semua termul pasti senasib dengan Jokowi, Kemal Atatürk. Kemudian Ade Armando jadi komisaris, Bitor di pensiun. Itulah Indonesia dewasa ini. Orang-orang jujur, baik dan benar kumpul lawan kezaliman. Kemudian busuknya penegakan hukum cermin busuknya pemerintah. Kalau seperti ini kekuatan Jokowi sangat kuat, nyaris lebih kuat dengan kekuatan Pak Prabowo. Mudah-mudahan berubah arah jarum jam. Kalau begini Pak Prabowo selamatkan negeri ini dengan usia Bapak yang senior. Setara legal standingnya Bitor. Pantesan ada penjilat bilang Mulyono layak jadi nabi, usaha mau jadi komisaris ya. Topinya beli di mana bang? Dikasih dari Amerika Serikat ya, walaupun buatan Cina juga. Komisaris pernah dihajar mahasiswa, kocak, gak pantas disebut pakar tata negara, luar biasa ya. Prabowo dikelilingi oleh pembantunya yang masuk gerombolan PKI Solo. Jadi gini saudara sekalian ya, kita disuruh berpikir normal untuk negara yang tidak normal. Jadi kalau kita misalnya mengulas mengenai Bitor yang diberhentikan, it could be possible, cuman masalah sepele, tapi bisa juga masalah ketatanegaraan. Bahwa begitulah negara dijalankan oleh pemerintahan yang tidak berdasarkan prinsip good governance dan clean government. Pemerintahan yang terlalu reaktif terhadap kritik, kan bisa juga begitu. Tetapi sekali lagi ya adalah slow sajalah. Mudah-mudahan rezeki itu dapat dari tempat lain. Dan sekali lagi bahwa rezeki itu adalah rezeki dari yang maha kuasa, bukan dari Jokowi, Prabowo atau siapapun. Ya, kita hanya berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jangan jadi orang kafir. Toh kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari manapun. Kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari langit, bumi, ya, samping kanan, samping kiri, tengah, belakang dan lain sebagainya. Begitu saja saudara sekalian ya. Jangan lupa nonton kemarin diskusi panel discussion yang lebih mirip sebenarnya mimbar akademik juga atau orasi ilmiah ya tentang ijazah Jokowi antara Jogja dan Pramuka. Banyak aktivis yang hadir kemarin. Ada Slamet Ginting, ada dari Amerika Serikat California Chris Komari, ada Kurnia Tri Royani, ada Al-Katiri, ya, ada Mary, ya.
Kemudian tentu saja ada 3 orang, ada Marwan Batubara, Rizal Fadila, dan tentu saja 3 orang yang jadi bintangnya, yaitu Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan Sianibar. Jangan lupa ya ditonton, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan selama ini bermanfaat untuk mengungkapkan kebenaran dan meluruskan negara ini dari orang-orang yang cenderung ketika berkuasa ternyata susah kita minta amanahnya, ya. Tidak berbeda wataknya, ya. Wataknya tidak berbeda. Kalau sebentar lagi Rismon jadi tersangka, Roy jadi tersangka, Dr. Tifa jadi tersangka, betul-betul watak negara ini tidak berbeda. Scrutinize of people oversight itu dibalas dengan kriminalisasi. Mudah-mudahan tidak. Karena saya tidak pernah mau mencatat bahwa namanya Prabowo Subianto itu dalam masa pemerintahnya ada anak bangsa yang berpikir dihukum atau divonis dengan alasan apapun. Dan jangan lupa juga nonton interview saya dengan si topi merah, ya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.